Oke, hai everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Oke, di sini saya kembali dengan video pembelajaran matematika dan materi yang akan saya bahas di sini adalah materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, terutama untuk pecahan yang penyebutnya berbeda ya. Oke, langsung saja. Di sini saya punya 5 contoh soal. Jadi perlu kalian ketahui, materi ini ada di kelas, mulai dari kelas 4 ya kalau nggak salah. Perlu kalian ketahui bahwa syarat suatu pecahan bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah penyebutnya harus sama. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1. 2/13 ditambah 7/13. Nah, kita tahu kan kalau yang pembilang itu, yang disebut pembilang itu yang di atas ya, berarti 2 dan 7. Sedangkan penyebut itu yang di bawah ya, berarti ini 13. Nah, ini kan penyebutnya sama nih. Ini 13, ini juga 13. Jadi bisa langsung kita hitung ya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, baru bisa kita selesaikan ya, kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, yang dijumlah yang dikurangnya apanya? Iya, pembilangnya ya. Jadi penyebutnya tidak usah ikut dijumlahkan gitu ya, atau dikurangkan. Oke. Karena ini penyebutnya sudah sama, ya udah, berarti kita tinggal tulis lagi aja nih. Jawabannya itu kan penyebutnya pasti sama, berarti 13. Nah, baru ini kan jumlah ya, tambah maksudnya. Berarti tinggal kita tambahkan nih pembilangnya. 2 tambah 7 itu adalah 9. Oke, jadi untuk yang penyebutnya udah sama itu nggak ada masalah harusnya ya. Tinggal ditambah atau dikurang aja pembilangnya. Oke, next. Nomor 2. 1/2 ditambah 2/3. Nah, ini penyebutnya berbeda nih. Yang ini penyebutnya 2, yang ini penyebutnya 3. Nah, terus gimana kalau penyebutnya berbeda? Ya kita samakan dulu ya. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Untuk kalian yang mungkin kelas 5 ya, yang sudah, pokoknya buat kalian yang sudah belajar materi tentang KPK dan FPB, sebenarnya cara yang paling cepat menemukan penyebut yang sama dari dua buah penyebut yang berbeda gitu ya, itu adalah dengan mencari KPK-nya ya. Jadi kita tinggal cari aja nih KPK dari 2 dan 3. Nah, tapi kan tidak semua siswa yang sedang mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan ini sudah belajar tentang KPK dan FPB, ya enggak? Ya. Nah, kalau belum belajar berarti tidak bisa menggunakan konsep KPK ya. Nah, kalau belum belajar KPK FPB, kalian cari dengan cara mencari kelipatannya satu persatu gitu ya. Jadi gini nih maksudnya. Ini kan penyebutnya 2 dan 3 ya. Jadi kita tulis di sini nih. 2 dan 3 ya. Kita cari kelipatan dari 2 dan 3. Dari 2 dulu nih, dimulai dari bilangan dia sendiri gitu ya. Jadi 2-nya ditulis. Jadi dimulai dari 2 gitu ya. Nah, baru selanjutnya tinggal kita hitung kelipatan dari 2 itu kan berarti tinggal ditambah 2 tambah 2 tambah 2 gitu ya maksudnya. Berarti 2 4 lalu tambah 2 lagi jadi 6, tambah 2 lagi jadi 8, tambah 2 lagi jadi 10 dan seterusnya. Cukup dulu ya. Nah, sekarang dari 3 nih, berarti dimulai dari 3. Nah, sambil kita lihat nih dengan kelipatan 2 yang sudah kita cari tadi. Kalau kalian menemukan bilangan yang sama, berarti itulah KPK-nya. Jadi nggak usah dilanjutin. Nah, setelah 3, kelipatan 3 tuh berapa? Tinggal ditambah 3 lagi kan? 3 tambah 3, 6. Nah, di atas juga ada 6 kan? Nah, berhenti udah. Nggak usah dilanjutin lagi. Artinya KPK dari 2 dan 3 adalah 6 gitu ya. Nah, baru kita bisa
menyelesaikan soal yang ini. Jadi kita ubah nih, yang asalnya 2 dan 3 kita ubah masing-masing semuanya jadi 6. Ini ditambah ya, berarti ditambah per 6 sama dengan hasilnya juga pasti per 6. Oke. Jadi sekarang kita udah tahu nih bahwa penyebutnya harus diubah menjadi 6 gitu ya. Nah, tinggal kita menentukan pembilangnya nih. Gimana cara menentukan pembilangnya? Nah, kalian lihat kalau yang ini kan nih per 6 itu kan mengubah yang ini ya, yang pecahan 1/2. Jadi untuk mengisi pembilang yang ini kalian lihatnya ke sini, ke pecahan 1/2. Untuk mengisi pembilang yang ini kalian lihatnya ke sini gitu ya, karena 6 yang ini kan dari yang 3 ini ya. Oke, sekarang kita lihat dulu yang ini, berarti kita lihatnya ke sini ya. Nah, caranya gimana? Caranya gini, 6 dibagi 2 hasilnya nanti dikali 1. Jadi penyebut yang baru nih kita bagi dengan penyebut yang lama, hasilnya kita kali dengan pembilangnya gitu ya. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 kali 1 berarti 3. Nah gitu ya. Atau bisa juga, ini kan 2 nih asalnya, berubah jadi 6. Nah 2 dikali berapa sih yang hasilnya jadi 6? Dikali 3 kan. Nah berarti pembilangnya juga harus dikali 3, berarti 1 kali 3 3 gitu ya. Oke, berarti yang ini gimana nih? 6 dibagi 3 2 ya kan. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2, terus dikali 2 berarti 4. Oke, jadi seperti itu ya. Nah sekarang baru kita jumlahkan seperti tadi, seperti contoh soal nomor 1. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya, karena sekarang penyebutnya sudah sama, jadi sudah bisa dijumlahkan ya. 3 tambah 4 berapa? Tuh 7. Oke. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, biasanya kalau di soal-soal pilihan ganda hasilnya itu harus merupakan pecahan yang paling sederhana, dan pecahan yang paling sederhana dari suatu pecahan yang pembilangnya lebih besar itu biasanya pecahan campuran ya. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran nggak akan saya jelasin lagi ya, itu sudah saya jelaskan di video yang lain. 7/6 itu pecahan campurannya 1/6. Oke. Sekarang nomor 3. 4/5 dikurang 3/15. Oke, kita cari dulu nih kelipatannya. 5 dan 15 ya. Oke, 5 terus 10 15, pokoknya ditambah 5 aja, terus 20 dan seterusnya gitu ya. Cukup dulu, siapa tahu ada yang sama. Nah 15 berarti dimulai dari 15 sendiri. 15, nah langsung ketemu yang sama nih, 15 ya. Artinya KPK dari 5 dan 15 itu adalah 15 ya. Oke, langsung per 15 dikurang, ingat dikurang per 15 sama dengan per 15. Oke, kita isi bersama-sama yang ini. Berarti ke sini ya. 15 dibagi 5 3 kali 4 12. Nah, kalau yang penyebutnya tidak berubah nih, asalnya 15, karena KPK-nya 15 berarti tetap 15 kan, tulis ulang aja pembilangnya 3 gitu ya. Oke, 12 dikurang 3 itu berapa? 12 kurang 3 9. Oke, tapi pecahannya ini belum sederhana nih sebenarnya. Bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi berapa nih? Dibagi 3 ya. 9 bagi 3, kita tulis saja di sini nih, bagi 3 dibagi 3. 9 bagi 3 kan 3. 15 bagi 3 5. Oke, jadi pecahan yang paling sederhananya itu 3/5. Jadi jawabannya 3/5 ya. Kalau kalian sedang mengerjakan soal esai atau uraian sampai sini juga nih, 9/15 sudah aja sampai sini gitu ya, itu sebenarnya secara konsep sudah betul gitu ya. Tapi kalau di pilihan ganda ternyata jawaban 9/15 ini nggak ada. Nah itu biasanya pecahannya sudah disederhanakan menjadi yang paling sederhana ya.
Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Silahkan kalian dilihat lagi di video pembelajaran saya yang lain yang khusus membahas tentang bagaimana menyederhanakan pecahan. Oke. Sekarang nomor 4.